para dokter-dokter, ya, baik yang senior atau yang masih sebaya dengan saya, ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersuah di forum ini dalam rangka untuk saling mengingatkan. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang hakikat dunia, tentang hakikat daripada dunia ini. Karena kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan, ya. Kita hakikatnya adalah seorang musafir yang sedang berjalan menuju pertemuan dengan pencipta kita Rabbul Alamin. Akan kita tempuh berbagai macam fase. Kita telah menempuh fase janin, ya. Setelah itu sekarang kita pada fase yang kedua, yaitu fase di kehidupan dunia. Kemudian selanjutnya kita akan masuk dalam fase yang ketiga, yaitu fase alam barzakh. Yang entah berapa lama kita akan dalam alam barzakh. Setelah itu kita akan masuk pada fase berikutnya, yaitu fase di padang mahsyar yang 50.000 tahun. Setelah itu baru kita akan masuk dalam fase surga atau neraka, ya. Kalau enggak surga, waliyadzubillah, maka di neraka jahanam. Dan itu adalah suatu keabadian yang tiada henti-hentinya. Jadi kita semua sedang berjalan menuju satu titik pertemuan, yaitu menuju alam barzakh, fase berikutnya. Kita semua sedang berjalan menuju titik kematian, dan kita dalam antrian. Tidak ada yang keluar dari antrian tersebut. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Tapi kita semua sedang berjalan menuju titik pertemuan tersebut atau alam barzakh tersebut. Oleh karenanya tentunya tatkala kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, ya, maka kita harus saling mengingatkan jangan sampai kita terpedaya dengan yang sementara ini. Karena kehidupan fase-fase berikutnya, alam barzakh, kemudian padang mahsyar atau surga dan neraka, semua bergantung pada kehidupan yang sangat sebentar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang hakikat dunia dalam banyak ayat, ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, ketahuilah bahwasanya kehidupan itu hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Wa ma mata'ul hayatid dunya illa qalil, dan tidaklah perhiasan dunia kecuali hanyalah sedikit, ya. Dalam banyak ayat Allah sebutkan tentang hakikat daripada dunia, ya. Wa ma mata'ul hayatid dunya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah perhiasan yang menipu, dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan nanti di akhir kita akan sebutkan bagaimana sikap yang seharusnya terhadap dunia yang ada di hadapan kita atau yang sedang kita jalani ini. Baik. Adapun hakikat dunia, hakikat dunia, ya, yang pertama, dunia hanya sebentar. Kemudian yang kedua, dunia dijadikan indah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia adalah ujian. Baik, saya akan bahas yang pertama adalah dunia hanya sebentar. Sebentar maksudnya dari sisi dibandingkan dengan fase-fase yang berikutnya, ya. Sudah saya singgung tadi bahwasanya kita sudah melewati beberapa fase. Pertama janin, ya. Kemudian dunia, kemudian barzakh, kemudian padang mahsyar, kemudian surga atau neraka. Nah, kalau kita lihat janin kita cuma 9 bulan. Dunia 60 sampai 70 tahun. Barzakh wallahu alam berapa ratus tahun. Mahsyar 50.000 tahun. Surga adalah abadi selama-lamanya atau neraka. Ya, surga atau neraka itu abadi. Jika kita bandingkan antara kehidupan dunia ini, yang kehidupan dunia 60 sampai 70 tahun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70, wa aqalla man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit dari
umatku yang melampaui 70. Artinya ada, Allah kasih bonus 75, 7 sampai 80, 90. Namun itu jarang. Keumuman umur umat Nabi Muhammad SAW adalah 60 sampai 70 tahun. Setelah itu dia akan masuk pada fase berikutnya, barzakh. Yang fase ini kalau kita perhatikan, ya ini ya sangat lama ya, sangat lama. Tidak ada bandingannya dibandingkan dengan hanya 60 sampai 70, hanya sedikit sebentar ya. Barzakh saja seorang bisa dalam barzakh ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Belum di padang mahsyar 50.000 tahun. Belum di surga dan neraka abadi. Apa bandingannya ini semua dengan hanya 60 dan 70 tahun. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat hari kiamat, Allah mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat hari kiamat, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia kecuali hanya satu sore atau hanya di waktu duha, hanya sebentar. Hanya sebentar mereka merasakan karena mereka tahu dahsyatnya hari kiamat dan ternyata dunia cuma sebentar, di hadapan kita masih banyak fase kehidupan yang sangat panjang. Kemudian juga dalam ayat yang lain ketika Allah bertanya kepada orang-orang di akhirat ketika dibangkitkan, kata Allah, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kalian tinggal di bumi? Ya. Berapa tahun? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Apa jawaban mereka? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami hanya tinggal di dunia itu satu hari atau sebagian hari. Hanya satu hari atau sebagian. Kenapa? Karena begitu singkatnya mereka rasakan, ternyata di depan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat panjang. Ya, 60-70 itu enggak terasa jika dibandingkan dengan barzakh, mahsyar, surga sangat sedikit, ya. Belum 60 ini 70 tahun ini kita belum potong lagi, ya. Belum potong kita untuk tidur, belum potong untuk aktivitas dunia, ya. Jadi sebenarnya waktu efektif kita untuk akhirat tidak banyak, ya. Namun ini adalah poin yang sangat penting, ya. Inilah yang sedang kita jalani sekarang, adalah titik kritis karena dia adalah penentu untuk yang selanjutnya. Barzakh, mahsyar, surga atau neraka semua kembali kepada dunia karena dunia adalah tempat untuk menanam. Adapun barzakh, mahsyar, surga dan neraka adalah tempat kita panen apa yang kita tanam selama di dunia, ya. Baik. Banyak dalil yang Allah sebutkan yang menjelaskan bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Mata'un qalil, ya. Kesenangan yang sebentar. Allah ingatkan hal ini banyak sekali. Kenapa? Karena kita manusia punya potensi untuk lupa hal ini. Meskipun di depan kita banyak tanda bahwasanya kita akan sirna, kita akan meninggalkan kehidupan ini. Banyak sekali tandanya. Seperti kita lihat saudara-saudara kita banyak yang meninggal, ya. Apalagi musim Covid gini, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Saya punya daftar kawan di telepon, saya hapus sebagian. Kenapa meninggal? Karena kena Covid. Kita dengar berita ini meninggal. Kemarin kita masih ngobrol, tahu-tahu beberapa hari kemudian sudah meninggal dunia, banyak. Jadi sebenarnya banyak yang tanda-tanda yang menunjukkan kita ini hanya tidak lama di atas muka bumi ini, ya. Kemudian juga tubuh kita, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," telah datang peringatan bagi kalian, yaitu sebagian salah menafsirkan yaitu uban. Orang sudah beruban, rambut sudah putih, tanda bahwasanya dia akan selesai, ya. Dia akan selesai dari kehidupan ini, dia akan segera masuk pada fase berikutnya, ya. Dan itu di antara rahmat Allah. Seandainya manusia tidak ada ubannya, kemudian selalu segar, tiba-tiba meninggal, dia tidak akan persiapan. Tetapi tatkala Allah kasih tanda-tanda, matanya mulai rabun, kemudian gerakannya mulai tidak lincah seperti dahulu, tidak seperti di masa muda, pendengarannya mulai lemah, ya, rambutnya mulai putih, kekuatan tidak seperti dulu, ya. Ini dalil bahwasanya kau sebentar lagi, ya, akan berpindah kepada fase berikutnya, ya, bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Makanya Allah mengatakan mata'un qalil. Allah juga berfirman, ya, wa ma mata'al hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Taib.
di antara hal yang menunjukkan bahwasanya dunia itu sebentar, dunia dinamakan dengan dunia karena hanya sebentar. Sebab dunia dalam bahasa Arab dari dani itu artinya dekat. Dunia itu dalam bahasa Arab artinya dekat, ya. Ini dunia dalam bahasa Arab artinya apa? Dekat. Kenapa? Karena tidak lama, dekat. Sebentar lagi kita akan masuk pada fase berikutnya. Di antaranya juga Allah menamakan dunia dengan Zahrah. Dunia dengan Zahrah. Dengan Zahrah. Zahrah itu artinya mawar, ya. Dalam surah Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Jangan kau panjangkan pandanganmu melihat kemewahan yang kami berikan kepada mereka. Zahratal hayatid dunya itu hanyalah zahrah, yaitu mawar dunia. Dan kita tahu namanya mawar yaitu cepat sekali. Memang dia indah, berwarna-warni, harum, menyenangkan, tapi dia cepat layu. Mawar ini masalahnya apa? Cepat layu. Cepat layu. Ini menunjukkan bahwasanya dunia hanya sebentar, sebagaimana mawar yang indah namun dia cepat layu, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyamakan dunia dengan air hujan, ya. Dengan air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Mathalal hayatid dunya. Seperti apa kata Allah? Kama in anzalnahu minas sama' dalam surat Al-Kahfi. Sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maka kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan, ya. Jadi hijaulah tumbuhan tersebut. Fa asbaha hashiman, namun tidak lama kemudian tumbuhan tersebut menjadi hancur, kering dan hancur. Tadruhu riyah, yang ditiup oleh angin, ya. Ini dalam surat Al-Kahfi. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Allah mengatakan, ya, kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Hashiman, penulisnya enggak cukup, ya, tapi ayatnya selanjutnya, kami jadikan dunia itu seperti perumpamaan air yang turun dari langit, kemudian air turun hujan tersebut bercampur dengan tumbuhan menjadi hijau, kemudian jadi kering, kemudian jadi hancur ditiup oleh angin. Nah, dalam ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa maksudnya perumpamaan dunia itu? Ya. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya dunia seperti air. Dunia seperti air. Ini surat Al-Kahfi ayat berapa, ya? Biar kawan-kawan bisa catat, ya. Surat Al-Kahfi bentar. Ayat 45. Ayat 45. Surat Al-Kahfi 18 ayat 45. Pendapat pertama mengatakan dunia seperti air, ya. Kenapa diibaratkan dengan air? Kenapa air, ya, tidak menetap, sering berubah, ya. Kadang kemudian menguap jadi awan, kemudian menjadi air, kalau musim dingin menjadi es, ya. Dia bisa jadi apa? Air, bisa jadi uap, bisa jadi hujan, bisa jadi es,
ya. Ini hakikat air. Nah, demikian pula dunia seperti itu. Dunia kita ini dunia berubah-ubah. Tidak stabil kondisi kita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita tertawa, kadang kita sedih. Terkadang kita lagi ekonomi bagus, terkadang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ekonomi lagi jatuh. Terkadang disenyumin sama istri, terkadang diomelin sama istri ya. Terkadang ketawa sama istri, terkadang ngomelin istri. Ini kehidupan tidak menetap seperti air. Ya Allah sebutkan ya. Kemudian di antara kesamaan kata para ulama antara dunia dengan air, yaitu air ya. Yang paling penting air ya, kalau kebanyakan bahaya. Ya, bahaya. Diambil secukupnya saja. Ini hakikat dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Diambil secukupnya saja. Air kalau banyak jadi banjir, enggak enak. Kita ambil secukupnya untuk minum, untuk mandi secukupnya. Ya, ibarat dunia secukupnya. Kalau kebanyakan jadi mudarat. Lupa dengan akhirat, tenggelam dengan dunia, nanti hisab pada hari kiamat panjang, ya banyak. Problemnya banyak. Tapi air itu dibutuhkan. Dibutuhkan, tapi kalau kebanyakan bahaya, diambil secukupnya saja. Di antaranya orang yang ambil air biasanya basah. Biasanya basah ya. Kata para ulama, sebagaimana dunia pasti ada resikonya. Ambil air pasti kecipratan, dengan mudarat ya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini perumpamaannya adalah perumpamaan secara utuh. Ayatnya secara utuh, yaitu seperti air yang menjadikan tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau lalu kering. Nah, dunia itu seperti tumbuhan yang hijau ini. Dunia itu seperti tumbuhan yang hijau. Hijau enak dilihat, enak dipandang. Tetapi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Cepat sekali menjadi kering. Kemudian dia berguguran, kemudian ditiup oleh angin. Dunia seperti itu. Nah, kehidupan kita sebentar, tidak lama. Dan ini menggambarkan tentang sebentarnya kehidupan dunia, ya. Sebentarnya kehidupan dunia. Seperti daun yang hijau, kemudian menjadi kering, hashim itu hancur ya. Kemudian tiba-tiba ditiup angin, selesai. Ya, kita pun demikian. Lalu banyak orang lagi di puncak-puncak kejayaan tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dunia ini sebentar ya. Ditinjau dari dunianya yang bisa cepat rusak sirna, dan ditinjau dari kitanya yang juga mudah untuk sirna ya. Jadi saya ingatkan dunia ini sebentar, ditinjau dari dunianya yang akan sirna, ditinjau dari dunianya, dan ditinjau dari penghuninya, kitanya. Hanya sebentar ya. Ada kawan cerita temannya baru saja dilantik jadi pejabat, baru dilantik, hari kedua udah meninggal dunia ya. Satu daerah jadi lantik, kemudian hari kedua, hari ketiga rapat nggak bisa datang, meninggal dunia. Subhanallah ya. Begitu ya, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah hakikat daripada dunia. Baik, kita lanjutkan ya. Tolong di foto, mungkin kirim sama kawan-kawan. Saya mau bacakan ayat selanjutnya. Tolong dihapus.
Taib, ayat selanjutnya, ya ini kita masih bicara karena kita bicara hakikat dunia, yang paling bisa menjelaskan hakikat dunia adalah pencipta dunia, Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat tentang hakikat dunia banyak, cuma saya nggak mungkin sampaikan semua, waktu kita terbatas. Tapi ada satu ayat lagi saya pilihkan dalam surat Al-Hadid, ya. Surat Al-Hadid ayat 20, nanti Bapak-bapak bisa buka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad fil amwali wal aulad." Kemudian kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, kita akan artikan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, ketahuilah. Allah mengatakan ketahuilah. Jadi ilmuilah, yakinilah, ya, yakinilah. Annamal hayatud dunya, sungguhnya, annam itu dalam bahasa Arab artinya tufidul hasar, yaitu sesungguhnya, hanyalah. Kalau kita bahasa kita artinya hanyalah. Hanyalah kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ini permainan. Allah namakan permainan. Ya, saya catat ya. Allah namakan pertama permainan. Kemudian yang kedua sendau gurau. Gurauan. Kedua. Kemudian yang ketiga zinah, perhiasan. Yang ketiga perhiasan. Kemudian yang keempat wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan. Yang keempat ya. Satu, ini dua, tiga, ini yang keempat. Wa takathurun, banyak-banyakan. Banyak-banyakan. Nomor 5. Ini secara umum kehidupan ini seperti ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Kita kalau bandingkan ini, ketahuilah kehidupan ini hanya permen. Permen maksudnya apa? Anak-anak ketika masih kecil mereka habis masa dari 3 tahun atau 2 tahun sampai 10 tahun main aja kerjanya. Udah, permainan. Laibun, lahun ya senda gurau, sudah mulai remaja ya, mulai senda gurau kerjaannya ya. Nanti zina, setelah itu umur 30-an mulai ya 20 lebih, mulai gaya dengan penampilan, baik laki-laki pun wanita, perhatian dengan penampilan, dengan gaya omongnya, gaya berpakaiannya, kemudian mobilnya, apa macam-macam. Perhatiannya fokusnya pada zina, pada perhiasan. Kemudian ini 40 ke atas mulai kerja, tafakhur, bangga-banggaan. Jadi majelis, bumbu majelis, ngomong, "Oh, saya sudah berhasil ini." Bangga-banggaan, saya punya proyek ini, oh saya sudah sampai pada titel ini. Inilah dunia ya. Nanti sudah banyak, sudah mungkin 45 tuh takatsur, banyak-banyakan. Oh, saya punya anak banyak, ada yang saya punya istri banyak, ada yang saya punya usaha banyak, ada yang saya punya banyak-banyakan. Inilah kehidupan dunia ya. Banyak orang terjebak dengan ini, baik permainan atau gurauan, perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan. Dan Allah menamakan dunia itu dalam ayat yang lain lahun wa laib. Permainan dunia itu hanyalah lahun wa laib, senda gurau dan permainan. Kenapa? Karena senda gurau dan permainan itu cuma sebentar. Namanya kita main cepat selesai, kita bersenda gurau cepat selesai, setelah itu kita masuk dalam keseriusan. Dunia seperti itu juga sebentar. Kata Allah, banyak-banyakan dalam harta dan anak-anak. Kemudian Allah ingatkan, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan a'jabal kuffara, yang menyenangkan penanam ya, yang menyenangkan apa? Yang tumbuhannya nabatuhu, yang tumbuhannya
menyenangkan para penanam atau petani. Kemudian tiba-tiba thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kering. Lalu kering. Kau melihatnya menjadi apa? Kuning. Kemudian hancur lebur. Ya. Di akhir ayat kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali ya kesenangan yang menipu. Demikianlah ya, kita bicara dunia ya. Seperti hujan, benar hujan turun. Orang yang menanam melihat hijau-hijau tumbuhan tersebut bahagia, namun tidak lama kemudian jadi kering, kuning, sudah kelihatan kuning seperti kita manusia ya, mulai kelihatan tua, rambut mulai putih ya, mulai pucat, macam. Kemudian tiba-tiba hutama hancur. Itulah perumpamaan dengan kehidupan dunia. Maka Allah ingatkan, sungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Banyak orang terpedaya. Oleh karenanya kita masuk pada hakikat dunia yang kedua. Hakikat dunia yang kedua yang tadi sudah kita tuliskan. Hakikat dunia yang kedua adalah apa? Dunia itu dibuat indah oleh Allah sebagai ujian. Atau kita lanjutkan jadi dibuat indah ya sebagai ujian. Terlalu banyak dalil bahwasanya Allah menjadikan dunia memang indah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum." Artinya kami jadikan apa yang di atas bumi itu sebagai zina, perhiasan. Kata Allah, kami jadikan di atas bumi sebagai hiasan. Jadi hiasan memang. Jadi ini hiasan, dihiasi, indah. Tadi Allah mengatakan, Allah menamakan ini dengan apa? Zahratal hayatud dunya. Zahrah, mawar. Ya Allah namakan dengan mawar. Tidak ada yang ragu, mawar itu indah. Mawar apa? Berwarna-warni, warna-warni. Subhanallah, saya lihat warna, ada mawar merah, mawar putih, mawar merah muda, mawar kuning. Masya Allah, mawar ini luar biasa ya. Kemudian indah apa lagi? Harum. Ya, harum. Cuma dia layu, cepat mudah untuk layu. Tapi indah untuk dipandang ya. Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Ya. Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati." Ya. Minal fiddati wal khayl musawwati wal khayl musawwan wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Dalam surat Al-Imran kata Allah, ya, dihiasi untuk manusia. Kata Allah, dihiaskan bagi manusia hubbus syahwat minan nisa, senang dengan wanita, wal banin, anak-anak. Ini perhiasan dunia ya. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Allah, harta dan anak-anak perhiasan dunia. Allah boleh jadikan dunia itu indah tapi ujian. Zuinna lasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak dan istri wanita dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ya Allah juga jadikan indah di mata manusia harta, emas, perak, kuda-kuda pilihan, ya, binatang ternak dan tanaman-tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah perhiasan dunia kata Allah ya. Allah menjadikan dunia sebagai perhiasan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda ya, ad-dunya hulwatun khadirah. Kata Nabi, dunia itu manis dan hijau. Dunia manis dan hijau. Ya. Wa inna Allah ja'alakum mustakhlafina fiha, dan Allah menjadikan kalian untuk tinggal di dunia itu ya sebagai ujian. Liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah lihat apa yang kalian lakukan berhadapan dengan ujian tersebut. Jadi kita harus tahu memang dunia dibuat indah. Ketertarikan kepada dunia itu suatu manusiawi karena memang kita sedang diuji dengan dunia. Banyak hal yang membuat kita tertarik. Wanita bagi laki-laki, kemudian anak-anak, ya, kemudian harta, pekerjaan, kemudian pemandangan yang indah, ya, mobil-mobil mewah, kemudian
barang-barang mewah, rumah yang menyenangkan, banyak hal yang membuat kita tertarik ya. Banyak, semuanya bisa menggoda kita. Tapi kita harus sadar bahwasanya dunia adalah ujian. Kemudian hakikat dunia yang ketiga, kelanjutannya, dunia adalah ujian. Ini banyak Allah Subhanahu wa taala contoh dalam Al-Qur'an. Allah berfirman ya. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi Allah menguji manusia dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Jangan disangka bahwasanya ujian itu hanyalah keburukannya, sakit, hanya kekurangan ekonomi, bahkan kebaikan juga sehat, cerdas, punya titel, punya jabatan, semua adalah ujian. Oleh karena sebenarnya kita ini ketika masuk dalam dunia, kita sedang masuk dalam ruangan ujian. Ruangan ujian. Cuma kita sadar sedang diuji atau tidak. Tapi kita semua dalam ruangan ujian. Sebagian orang merasa diuji ketika dia sakit saja. Ya, ketika dia sakit saja dia merasa diuji. Padahal ujian itu luas. Allah kasih ujian bukan hanya pada kesulitan, bahkan kenyamanan, ya, bahkan kesehatan, kecerdasan, jabatan, waktu luang. Ini semua akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sekarang sudah kejebak dalam ruangan ujian. Maka ujian banyak, soalnya banyak. Tinggal kita harus jawab satu persatu dengan semaksimal mungkin agar kita bisa lulus dan kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan dunia sebagai ujian. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Ya. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Kami jadikan dunia sebagai mawar, linaftinahum fih, agar kami menguji mereka, ya. Jadi dunia adalah untuk ujian. Kemudian lagi misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan arsy-Nya di atas air. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara amal yang terbaik. Allah juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang di mana kerajaan semua berada di tangannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Jadi ini hakikat dunia. Saya bisa simpulkan 3 hal. Dunia itu adalah sangat cepat dan sangat singkat. Yang kedua, dunia dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dibuat indah oleh Allah sebagai ujian, maka seorang bersiap-siap menghadapi ujian tersebut. Tolong dihapus, kita lanjutkan lagi. Inti dari pembahasan kita adalah lantas bagaimana sikap kita terhadap dunia. Ini yang jadi poin penting adalah bagaimana sikap kita terhadap dunia, ya. Saya bisa pada 3 poin ya. Pertama, dunia sebagai sarana akhirat, sebagai sarana meraih akhirat. Yang kedua, cari untuk keperluan dunia, cari untuk keperluan dunia secukupnya. Yang ketiga, ya, manfaatkan sisa umur
sebaik-baiknya. Ini akhir dari pembahasan kita tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang saya muliakan, para ulama menjelaskan bahwasanya dunia dia kapan menjadi tercela? Menjadi tercela tatkala dijadikan sebagai tujuan. Ya. Untuk akhir daripada tujuan duniawi. Tetapi ketika dunia tersebut dijadikan sarana untuk meraih akhirat, maka dia terpuji. Kenapa? Karena terlalu banyak dalam syariat, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis menyuruh kita untuk berinfak contohnya. Ya. Wa anfiqu, berinfak dalam, apalagi dalam hadis banyak sekali. Ya, banyak sekali. Allah menyuruh kita berinfak, Allah menyuruh kita bersedekah, Allah menyuruh kita membantu orang lain, Allah menyuruh kita untuk beri makan fakir miskin, Allah menyuruh kita untuk membantu anak yatim, Allah menyuruh kita membantu orang kerabat, banyak sekali. Kalau kita kumpulkannya banyak puluhan ayat. Nah, itu semua tidak bisa atau kurang sempurna kalau kita lakukan kalau kita enggak punya dunia. Gimana kita mau mengayomi anak yatim kalau kita enggak punya dunia? Gimana kita mau bersedekah kepada fakir miskin kalau kita enggak punya dunia? Bagaimana kita mau menyenangkan hati istri, hati orang tua, anak-anak kalau kita enggak punya dunia? Ya mungkin kita bisa menyenangkan kata-kata, tetapi kurang sempurna. Kita membantu orang lain, ya makan ya harus ada makanannya. Ya membantu anak yatim harus ada duitnya. Oleh karenanya, ketika dunia kita gunakan sebagai sarana untuk mencari akhirat, maka tidak mengapa kita cari sebanyak-banyaknya, yang penting untuk akhirat. Karena tujuan, dan Allah Maha tahu tentang tujuan kita. Misalnya seorang lulusan payah, dia bekerja masuk proyek tapi hasilnya buat pondok misalnya. Atau dia masuk proyek kemudian dia menghabiskan waktu tapi Allah tahu dia mencari semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hasilnya kemudian dia bantu untuk bantu para janda-janda, orang-orang tua yang susah ya, untuk bantu misalnya sosial dan perkara sosial sangat banyak ya. Perkara sosial sangat banyak. Maka ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya dunia sebagai sarana meraih akhirat ya. Saya tadi simpulkan dunia tercela kalau menjadi tujuan utama. Kemudian dunia terpuji jika menjadi sarana untuk akhirat. Ini penting ikhwan ya. Saya sederhana saja. Misalnya seorang profesi sebagai dokter, dia kerja, dia dapat penghasilan, ya dia niatkan, saya penghasilan, tapi saya niatkan, saya ingin bantu orang susah. Mungkin orang susah saya kurangi biaya resepnya misalnya, ya, saya kurangi. Ya. Kenapa? Karena saya ingin mencari akhirat. Ya. Kemudian misalnya saya kerja sebagai dokter, yang hasilnya saya ingin menyenangkan hati anak istri saya ingin belikan mereka ini biar mereka senang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu tancap niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kerja keras sebagai dokter, ada uang saya sisihkan untuk apa? Untuk orang tua saya. Kapan lagi saya bisa menyenangkan hati mereka mumpung mereka masih hidup. Saya cari kerja jadi dokter dengan bersusah payah, saya kumpulkan tabungan untuk apa? Untuk saya bisa sedekahkan sebagai aset saya di akhirat kelak. Ini contoh sederhana bahwasanya kita tidak dilarang mencari dunia, ya. Silakan cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Oleh karenanya Allah memuji para pedagang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Allah sebutkan para pedagang yang perdagangan mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka lalai untuk mengingat hari akhirat, untuk salat. Ini pedagang dipuji, bukan orang yang tidak berdagang yang dipuji oleh Allah, tapi dia berdagang tapi perdagangannya, transaksinya tidak melupakan diri pada akhirat. Nah sama. Kita sebagai dokter misalnya atau sebagai pejabat, sebagai pegawai, kita kerja. Karena dunia kehidupan perlu kerja, kita dengan kerjaan kita membantu orang lain, tapi jadikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting agar kerjaan kita berkah dan dunia yang kita raih adalah untuk akhirat. Tatkala seorang niatnya untuk akhirat, dia akan tulus. Dia kerja setengah mati untuk menyenangkan orang tua saya, untuk membantu kakak adik saya, maka dia kerja enggak ada masalah. Hasilnya dia berikan kepada kerabatnya, hasilnya dia berikan kepada fakir miskin misalnya. Untuk dia ada, untuk anaknya ada, sisanya dia untuk akhirat. Ya, maka ini adalah kata Nabi SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Kata Nabi, sebaik-baik harta yang baik bagi milik orang yang baik. Jadi Nabi memuji harta yang baik. Ni'mal malus salih li rajulis salih, kata Nabi. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang saleh.
Berarti ada harta yang baik, ada harta yang buruk. Harta yang baik apa? Yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang buruk yang hanya digunakan kesenangan duniawi, berfoya-foya ya. Seperti itu maka itu tercela ya. Jadi jadikan dunia sebagai sarana meraih akhirat ya. Ini yang pertama sikap kita. Yang kedua, cari untuk keperluan dunia secukupnya. Jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu mewah, jangan terlalu kaya-kaya karena hisabnya panjang ya. Kata Nabi SAW ketika hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW sedang tidur di atas tikar, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat kasur sehingga kau tidak langsung nempel perutmu, lambungmu di tikar sehingga menimbulkan bekas, kasih kasur biar enak." Apa kata Nabi SAW? "Mali walid dunya." Kata Nabi SAW, "Mali wad dunya." Walid dunya. Innama mathali wa mathalid dunya karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha fatarakaha. Kata Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathal dunia, perumpamanku dengan dunia seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon. Setelah itu pergi dan meninggalkannya, lalu pergi dan meninggalkannya, meninggalkan pohon tersebut, meninggalkan pohon tersebut. Jadi ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Nabi menggambarkan pertama apa urusan dengan dunia. Perumpamaan dengan dunia seperti pengendara. Jadi kita sedang bersafar, ya. Dunia cuma lewat. Dunia itu seperti orang yang berkendaraan kemudian dia mampir sebentar di bawah naungan pohon. Istirahat sebentar secukupnya. Karena namanya naungan pohon semakin mengecil, lama-lama habis. Ya sudah, ya. Dan dia masih jauh. Kalau dia tidur terus, dia nggak akan sampai. Dia harus berjalan. Kalau dia tidur terus, dia ketinggalan sama yang lain. Maka dia secukupnya kemudian dia melanjutkan perjalanan. Ya. Apakah pantas kemudian dia mampir ke pohon, kemudian dia bikin rumah di bawah pohon? Ya enggak lah. Ini cuma tempat sehingga sebentar kemudian pergi. Seperti dunia, kita pun demikian. Maka cukup istirahat secukupnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan kita masih panjang, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tatkala di dunia ini secukupnya, ambil harta secukupnya. Bukan, saya tidak melarang kita hidup senang. Syariat tidak melarang. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kata Allah, siapa yang mengharamkan perhiasan dunia Allah? Enggak jadi masalah. Kita punya rumah silakan, punya istana silakan. Tapi jangan lupa bikin istana di surga. Ya. Kita makan kenyang enggak ada masalah. Jangan lupa kita sedekah. Jangan lupa kita bantu keluarga, jangan kita lupa bantu kerabat, jangan lupa kita bantu tetangga. Jangan lupa kita punya sedikit rezeki untuk dakwah, untuk masjid misalnya. Jangan lupa ya. Ya akhi, kita hidup cuma sebentar, setelah itu selesai dan tinggal kita memanen apa yang kita lakukan selama ini di dunia. Oleh karenanya secukupnya. Kalau tidak, Allah telah melarang. Akhirnya kita terlalu banyak dunia, akhirat sedikit, dan ini bahaya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, telah melalaikan kalian takatsur, banyak-banyakan hingga kalian menziarahi kuburan. Baru berhenti banyak-banyakan kalau masuk kubur. Allah menamakan kubur dengan ziarah. Kenapa? Karena kubur bukan tempat terakhir, ziarah doang. Setelah itu ada padang mahsyar. Yang buat kita musibah ya ikhwan, para pemirsa, takatsur ini banyak-banyakan yang tidak pernah berhenti. Ini yang buat kita waktu kita habis. Udah punya rumah lagi, udah punya rumah. Kalau kita perlu nggak ada masalah, ya.
Misalnya seorang punya istri 4, punya anak 50, ya enggak apa rumah buat istri 1, istri kedua, istri. Kalau rumah istri cuma 1, anak cuma 2, kemudian rumah 5, ngapain? Mending kita, ya sudah anak dibangunkan rumah, sisanya untuk sedekah, untuk masa depan kita di akhirat. Ya, saya ingin safety buat anak-anak. Iya, safety buat anak-anak, buat istri, buat dirimu juga butuh safety di akhirat. Ya. Kau ingin safety dirimu dengan sumbangan yang banyak untuk dirimu di akhirat. Ya, untuk dirimu di akhirat. Karena kau nanti sendiri. Saya dengar cerita seorang syekh cerita tentang ada seorang suami, dia sedang pergi ke toko buah kemudian di Arab sana, kemudian tiba-tiba dia lihat anggur, dia ingat istrinya, anak-anaknya suka makan anggur, maka dia beli 2 atau dia beli 1. Kemudian dia karena sibuk dia suruh orang bawa pulang ke rumah saya lagi lanjutkan perjalanan. Dia suka dengan anggur tersebut. Ketika sampai di rumah, kemudian anak istrinya makan anggur sampai habis, tidak disisakan buat dia. Begitu dia pulang, dia tanya, mana anggurnya? Kata mereka, aduh kami lupa sama kamu. Subhanallah. Tiba-tiba dia tersadarkan. Subhanallah. Di dunia saja mereka bisa lupa dengan saya. Bagaimana saya di akhirat? Saya juga harus menyelamatkan diri saya. Benar, saya menyelamatkan istri anak-anak dengan mengajak mereka kepada kebaikan, dengan memberi kebutuhan mereka. Saya juga harus selamat. Saya juga harus punya tabungan di akhirat. Nah, kalau kita takasur banyak-banyakan, sampai rambut sudah tua masih pingin punya mobil banyak, masih sampai kapan ya akhi, tiba-tiba kita meninggal, semua itu tidak ada nilainya bagi kita. Oleh karena seorang waspada. Ya. Punya harta boleh, tapi jangan banyak-banyakan. Ingat juga kepada ibu-ibu, banyak-banyakan tas, banyak-banyakan dompet, banyak-banyakan HP, banyak-banyakan sendal, banyak-banyakan, aduh. Nanti masukan Instagram, pamer sana, pamer sini. Ini buat kita binasa. Kita aja kalau bangun satu rumah, ini pengalaman pribadi, bangun satu rumah butuh waktu bertahun-tahun. Cari tanah setahun, bangun rumah setahun. Belum kalau ada utang, mikir utang berapa lama. Waktu kita tersita, kapan kita membaca Quran, kapan kita pengajian, sementara rambut kita sudah mulai beruban. Masih perbanyak-banyak. Ini yang menjadikan kata Allah, Al-Hakum, telah melalaikan kalian. Dunia tidak dilarang, silakan perlunya, tapi jangan sampai terlalaikan. Kenapa? Karena kita mengambil berlebihan, tidak sesuai dengan kecukupan. Masih ingin lagi, masih ingin lagi, masih ingin lagi. Ya seandainya kalau kita berusaha kesana kesini seperti sebagian orang, praktek sana, praktek sini, untuk akhirat tidak ada masalah. Karena dia berarti kembali kepada ini. Dunia sebagai sarana. Ya. Jadi silakan hidup tentram, silakan hidup kaya. Tidak ada masalah, Allah tidak larang. Banyak sahabat juga yang kaya, tapi jangan lupa untuk urusan dunia jangan berlebih-lebihan. Karena waktu kita akan tersita. Yang terakhir, karena ini semua makanya kita manfaatkan sisa umur kita. Umur kita ini tinggal sedikit. Umur efektif kita hanya sedikit. Taruhlah umur kita sampai 70 tahun. Taruhlah ya, umur kita 70 tahun. Kan kemungkinan juga kecil. 70 tahun. Belum dipotong 15 tahun sebelum balik, sebelum dewasa. Dipotong mungkin 20 tahun ya. 20 tahun untuk tidur. Kita tidur sepertiga hari. Kalau kita 60 tahun, kita 20 ya. Sekitar 20 tahun untuk apa? Tidur. Belum lagi ya, dipotong untuk urusan dunia. Urusan dunia murni ya. Baik. Pertanyaan, sisa buat Allah berapa? Sisa umur buat akhirat, buat kita pada hakikatnya tinggal berapa? Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguhnya dunia semakin menjauh dari kita, pergi semakin menjauh, artinya umur kita semakin berkurang. Sebagaimana kata Hasan al-Basri, ya ibna Adam innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sungguhnya engkau adalah umurmu. Kehidupanmu adalah umurmu, kehidupan adalah kumpulan dari hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dirimu. Jika telah pergi sebagian dirimu, lama-lama kau akan habis. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, irta'ala hatid dunya mudbirah, dunia semakin menjauh.
Wartahalatil akhirah muqbilah, sementara akhirat semakin mendekat. Kita semua sedang ngantri menuju titik kematian, menuju akhirat. Enggak ada yang keluar dari antrian tersebut. Cuma kita enggak tahu siapa yang depan, siapa yang belakang. Bukan berarti yang lebih tua di depan, bisa jadi yang muda di depan. Lebih dahuluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu sampai. Kita semua wartahalatil akhiratu muqbilah. Akhirat semakin maju di depan kita. Wa likulli wahidin minhuma banun, dan masing-masing punya pengikutnya. Fakunu abna al-akhirah. Jadilah engkau pengikut akhirat, wala takunu abna dunya. Jangan kau jadi para pengikut dunia, pengekor dunia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yauma amalun bila hisab. Hari ini yang ada amal, tidak ada hisab hari ini. Silakan tanam apa yang kau mau tanam, silakan. Mau tanam kebaikan, kau akan panen kebaikan. Mau tanam keburukan, kau akan panen keburukan. Tidak ada yang hisab kamu. Wa ghadan, di akhirat kelak, hisabun bila amal. Hisab tidak ada amal. Ini enggak bisa beramal lagi. Begitu kita meninggal dunia, sudah selesai, game over para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu. Mau masih hidup, maka umur manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan terpedaya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan. Grup-grup yang tidak manfaat left. Berita-berita tidak manfaat enggak usah dibaca. Yang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Urusan kita masih banyak, yang penting buat kita masih banyak. Kita masih belum mengerti baca Quran dengan baik. Kita masih belum mengerti sholat dengan baik. Kita masih belum bisa ngurus anak istri kita dengan baik. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Jadi dokter, fokus dokter, yang tidak penting enggak usah dibahas. Alhamdulillah, orang bilang apa terserah. Ketemu dengan kawan secukupnya. Ya. Karena umur kita tinggal sedikit, setelah itu kita hanya totalan setelah kita meninggal dunia. Yang ada nanti hanyalah penyesalan. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi kawan-kawan dokter khususnya, bahwasanya kita harus pandai dalam sikapi dunia. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata seorang penyair, ya, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakhimin asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal dunia tanpa diluar dari sakit. Tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sakhimin asha hina min ad-dahri. Betapa orang yang sakit disangka meninggal ternyata masih hidup lama. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita dirias dan dihias untuk diserahkan kepada mempelai laki, tiba-tiba ternyata kain kafannya sedang ditenun atau dijahit untuk dia sementara dia tidak sadar. Wa kam min fatan amsa wa adha dhahika, ya. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa. Ya, waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Ternyata kain kafannya disiapkan untuk dia dan dia tidak sadar. Wa kam min sabiyyin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, tiba-tiba jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat di kegelapan malam. Makanya seorang tidak tahu kapan maut menjemputnya. Maka seorang bersiap-siap, sisa umur yang dia miliki jangan dihabis-habiskan. Setiap waktu sangat berharga, setiap detik mempengaruhi nasib kita di alam barzakh. Setiap detik mempengaruhi nasib kita di akhirat kelak. Kalau kita salah dalam menyikapi dunia, kita akan menyesal seumur hidup dan tidak ada penyesalan yang tidak bermanfaat di kemudian hari, ya. Oleh karenanya berkata Abu Bakar Turtusi, dia berkata, ya, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik. Siapa hamba cerdas tersebut? Ya, talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah. Nadharu fiha, tatkala mereka memandang tentang hakikat dunia, mereka tahu annaha laysat lihayyin watana, mereka tahu dunia bukanlah tempat tinggal yang sungguhnya. Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia seperti ombak yang siap, ya, menenggelamkan orang lain, manusia. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, lantas mereka menjadikan amal soleh sebagai kapal yang menyelamatkan mereka dari ombak-ombak fitnah dunia tersebut. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita introspeksi diri, ya. Silakan jalani dunia, tapi kita harus punya sikap yang benar. Jangan sampai dunia masuk dalam hati kita, jangan itu menjadikan tujuan utama kita sehingga kita lalai dengan akhirat kita yang sebenarnya. Kehidupan kita yang sungguhnya adalah akhirat, dunia hanya sekedar mampir sebentar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang berikutnya kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz dengan nasihat dan materi yang diberikan pada kajian
pertanyaan pertama, bagaimana menjadi zuhud dalam era saat ini yang banyak media sosial yang berpotensi sebagai ajang berbangga-bangga diri? Kalau kita salah pergaulan, repot ya. Seorang gaulnya sama orang-orang yang branded ya. Apalagi istri gaulnya sama wanita itu branded ya. Akhirnya nuntut suaminya untuk, ya kan dia pergaulan, salah pergaulan kita ikut gaya orang tersebut ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan al-maru ala dini khalilihi, seorang berdasarkan agama temannya ya. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam hal-hal tersebut, maka kita bergaul jangan komunitas tersebut. Bergaul ya kita kenal orang, boleh kenal orang yang suka branded-brandedan, oke. Tapi kalau kita semakin dekat kita terbawa. Kalau kita punya duit, akhirnya duit kita habis untuk beli seperti itu. Kalau kita nggak punya duit, maka hidup kita penuh dengan penderitaan. Kenapa dia? Apalagi ibu-ibu. Aduh, teman saya punya ini mahal, sebentar saya punya murah. Kalau kita hidup susah, istri kita bergaul sama orang kaya, bilang, jangan bergaul sama dia. Nanti dia tidak pandai bersyukur. Suruh bergaul sama ibu-ibu yang miskin-miskin, supaya dia pandai bersyukur dan menghargai kita. Adapun kalau kita biarkan istri kita bergaul sama orang kaya, wanita yang branded itu, ya, lama-lama kita disuruh jadi bandit agar bisa membelikan barang-barang branded, ya. Oleh karenanya, jangan. Kalau ingin dia sayang sama kita, berterima kasih sama kita, jangan biarkan dia bergaul salah bergaul. Ya, nanti akhirnya apa? Dia tidak hargai kita, nuntut. Ya. Maka medsos ini musibah, ya. Ajang pamer-pameran. Padahal kita tahu apa yang kita beli ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang wanita kemudian beli tas misalnya harganya 100 juta, ya, hisabnya panjang, nggak gampang. Apalagi beli tas yang harga 1,5 miliar, gimana cara hisapnya? Coba dia gunakan untuk bersedekah, dia gunakan untuk bangun istana di akhirat dengan membuat masjid. Bayangkan. Dan apa dia mau apa dengan hal tersebut? Mau mendapat pengakuan manusia? Ya, akhi, subhanallah. Tapi ya demikianlah, banyak wanita-wanita seperti itu. Maka saya katakan, agar kita terhindar daripada itu, maka jangan salah bergaul. Jangan salah bergaul. Sering pergilah ke kuburan sana, ya. Lihatlah bagaimana, coba lihat kalau berdiri di liang lahat yang sedang digali. Nanti kita bakalan tinggal di situ. Bayangkan kalau tidur di situ gelap, sempit. Bayangkan kalau disempit oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Tapi kalau kita punya amal soleh akan diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Ya, ente yang masuk situ istri ente nggak ikut, yang ente belikan tas buat dia tidak akan ikut masuk dalam situ. Tas ente yang bawa dalam kuburan nggak ada faedah, cuma kain kafan masukkan dalam situ. Ya. Saya tidak melarang seorang memiliki barang-barang yang bagus. Oke, barang bagus manfaat silakan. Ustaz, saya pengen beli Alphard karena silakan, gak ada masalah. Selama ente bisa bertanggungjawab di hadapan Allah, saya memang butuh, gak ada masalah. Tapi jangan pelit. Sudah beli mobil mewah ya, sedekah juga jalan. Sedekah juga jalan. Jadi hati-hati, jangan terjebak dengan kawan-kawan. Pergaulan ini sangat membentuk perilaku seorang. Bergaul dengan orang suka pamer, ini juga dia tukang pamer. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana sikap kita agar tidak tertipu oleh dunia, termasuk rasa cinta dan sayang kepada istri atau suami serta anak-anak istri? Terima kasih. Rasa sayang sama istri dituntut, ya. Kalau nggak sayang sama istri nanti cari lagi istri yang lain, ya. Terus nggak pernah puas. Sayang sama istri, sayang suami itu perlu. Makanya Nabi menyuruh kita untuk saling menumbuhkan kasih sayang. Nabi ngajarin gimana cara suami semakin sayang sama istri, bagaimana istri semakin sayang sama suami. Karena kehidupan rumah tangga dibangun di atas kasih sayang. Yang tidak boleh kalau kasih sayang berlebihan, yang menjerumuskan mereka dalam keburukan. Itu namanya kita tidak amanah, karena istri kita adalah titipan dari Allah. Suami adalah titipan dari Allah. Ya. Anak-anak titipan dari Allah. Maka kalau kita sayang sama mereka, tidak semua yang mereka minta kita kasih. Ya. Oleh karenanya terkadang istri menjadi musuh, ya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri kalian, anak kalian ada musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Siapa mereka ini? Yaitu anak istri yang buat kita lalai. Ya, terkadang mereka jadi musuh, ya. Karena terlalu sayang kita. Kita sayang, justru kalau kita sayang konsekuensinya harusnya kita jaga mereka. Ya, jadi sayang kepada keluarga, kepada pasangan hidup itu perlu, tetapi justru konsekuensi dari rasa sayang adalah kita tidak memberikan semua yang mereka inginkan. Ya. Kita atur, kita ini bagus kita kasih, kalau nggak bagus jangan dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, saya seorang dokter wanita yang juga seorang dosen, saat ini sedang melanjutkan pendidikan magister.
Apakah saya berdosa untuk tetap berkarir karena sejujurnya hampir seluruh dari penghasilan saya digunakan untuk memberi ke orang tua saya yang sedang terjerat hutang riba. Sedekah kepada keluarga dekat maupun keluarga jauh dan juga teman-teman dekat. Karena suami pun penghasilannya hanya cukup untuk tangga kami saja serta keluarga-keluarganya, namun tidak cukup untuk memberi ke orang tua dan kerabat saya. Bertakwa kepada Allah semampunya, lanjutkan pendidikan, bertakwa semampunya ya, semaksimal mungkin bertakwa, jangan terlalu banyak berbicara sama laki-laki ya, jangan berusaha duduk jauh dari laki-laki ya. Pokoknya segala hal yang diharamkan oleh Allah sebisa mungkin dijauhkan ya, sebisa mungkin karena kondisinya seperti saya dengar tadi memang perkaranya sulit ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Dokter ya menjadi pahala karena niatnya untuk orang tua dan juga untuk kerabat ya. Semoga menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi bertakwa kepada Allah, jauhi segala perkara yang syubhat, jangan menggampangkan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, apa hukumnya jika seorang istri yang sudah mendapat nafkah yang cukup dari suami, tapi istri tetap ingin mencari penghasilan? Apakah ini termasuk cinta dunia? Karena pastinya usaha sang istri akan memakan waktu untuk mengurus usahanya dan waktu untuk belajar agamanya akan berkurang. Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz? Saya tidak tahu motivasi dia mencari dunia untuk apa ya. Jadi pertama begini, istri kan paling bagus kalau memang suaminya sudah mencukupinya kebutuhannya, dia di rumah. Dengan di rumah, dan itu hukum asal wanita, waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian di rumah-rumah kalian. Hukum asalnya para sahabat dulu mereka tidak keluar rumah kecuali ada perkara yang penting. Ya. Beda masalahnya jika ternyata suami sudah bekerja ternyata enggak cukup. Ya, istrinya harus bekerja dalam rangka membantu suami. Itu lain cerita. Tapi kalau tadi pertanyaannya istrinya suami sudah berkecukupan ya, maka dia fokus untuk melayani suaminya, fokus untuk mengurusi anak-anaknya. Siapa yang mengurusi mereka? Ya, tapi kalau motivasinya mungkin tadi seperti tadi saya katakan ternyata orang tuanya terlilit utang dan macam-macam dan suaminya mengizinkan. Ya, maka motivasinya apa? Kalau motivasinya untuk akhirat, maka insya Allah nggak jadi masalah. Selama pekerjaannya dia bisa menjaga dirinya. Tapi kalau motivasinya hanya sekedar untuk ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, ya ngapain dia meninggalkan kewajiban, ngurus suami, mendidik anak-anak, dia tinggalkan hanya untuk mencari secercah dunia akan sirna, ya. Maka tentu ini perbuatan tercela. Saya tidak tahu motivasinya apa, ya. Ya, oleh karenanya seorang introspeksi diri, ya, dia motivasinya apa untuk kerja seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagian kelompok meninggalkan pekerjaannya untuk berdakwah, keluar selama beberapa hari hingga beberapa bulan meninggalkan anak istrinya tanpa memberi nafkah. Apakah ini suatu yang salah, Ustaz, atau ada? Ya, kalau pergi meninggalkan dakwah dalam rangka dakwah meninggalkan 1 bulan tidak dikasih nafkah, ini ngawur namanya. Ya enggak benar lah. Ya kalau seorang mau bersafar ada keperluan meninggalkan keluarga dalam rangka untuk kerja kayak dalam rangka untuk berdakwah kayak dalam harus kasih nafkah lah. Terus siapa yang menanggung anak istrinya? Siapa yang menanggung anak istrinya? Mau istrinya minta-minta sama orang, mau butuh dikasihani sama orang. Kita enggak pingin dikasihani sama orang. Ya. Apakah para sahabat dulu demikian meninggalkan istri tidak dikasih nafkah kemudian tidak benar ya? Kita ada keperluan mau dakwah kayak mau keluar kayak kita juga berdakwah, kita juga bersafar, istri dipenuhi keperluannya. Ya kalau tidak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi luar kemampuan. Ya sudah cari nafkah. Cari nafkah itu pahalamu jelas. Jelas cari nafkah buat anak istri pahala jelas. Ente berdakwah tidak jelas, belum tentu berilmu untuk berdakwah, belum tentu ente ikhlas, istri yang jelas-jelas wajib dikasih nafkah ditinggalkan. Ini enggak benar. Ini salah skala prioritas atau salah pemahaman yang benar. Oleh karenanya dinasihati kalau ada keperluan mau dakwah kayak mau apa kayak anak istri harus dipenuhi keperluannya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangankan hanya sekedar dakwah, haji saja syaratnya apa? Haji ini haji rukun Islam. Haji syaratnya dia punya nafkah buat dirinya hajian dan untuk yang ditinggalkan itu baru dia boleh haji. Kalau enggak boleh haji. Ini haji rukun Islam, bukan perkara sepele, haji. Harus anak istrinya dikasih nafkah, dia punya nafkah boleh hajian. Ada pun boleh punya uang untuk haji ada, tapi anak istri enggak punya duit enggak boleh. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah bekerja di perusahaan rokok, alhamdulillah sudah resign dan sudah bertobat. Apakah di akhirat akan ditanyakan perkara gaji yang pernah didapatkan? Lalu diapakan sebaiknya gaji yang saya dapatkan dari hasil bekerja di perusahaan rokok?
Qadarullah ya, jadi sudah terlanjur ya. Kalau kasusnya rokok, kasus uang yang kita peroleh beda-beda ya, ada dua. Ada uang haram yang kita peroleh dengan mengambil harta orang lain. Maka kalau kita bertobat harus kembalikan. Contoh mencuri, contoh merampok, contoh menipu. Sudah tobat uang harus kembalikan. Tapi ada uang haram yang kita peroleh atas dasar suka sama suka dan kita tidak menzalimi. Contoh seorang wanita ketika dia berzina dia diupah. Ini dia tidak perlu kembalikan lagi. Seorang main judi ternyata menang. Ya contohnya, ini suka sama suka, ridho sama ridho. Contohnya jualan rokok kemudian ada hasilnya, ya maka uang-uang seperti ini, uang-uang yang panas seperti ini, kalau orang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak mengapa dia gunakan untuk kelangsungan hidupnya, untuk kalau dia bisa bersedekah itu yang terbaik. Diberikan kepada fakir miskin itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata dia juga miskin, dia juga susah, maka tidak mengapa dia gunakan untuk usaha dagangnya, untuk keperluannya, untuk menyambung hidupnya, tidak jadi masalah. Ya Ustaz, ini untuk pertanyaan yang sebelum sempat dibahas, tapi terkait dengan definisi dan hakikat zuhud yang benar Ustaz. Bagaimana penjelasan yang sesuai dengan zuhud yaitu intinya zuhud terhadap dunia, yaitu dunia tidak dimasukkan dalam hatinya. Dunia tidak dimasukkan dalam hatinya ya. Sebagian ulama mengatakan namanya zuhud yaitu tarku syai'in la yanfa'u fil akhirah. Zuhud hakiki itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau kita mau dikatakan zuhud, lihat kita apapun yang mau kita beli, apa yang mau kita lakukan, lihat ini manfaat ada enggak di akhirat. Kalau enggak ada manfaat di akhirat, kita tinggalkan, itulah zuhud yang sesungguhnya. Contoh nih, saya sudah punya HP nih, ini saya dikasih orang ya. Kemudian saya ingin beli lagi HP yang lain. Apa faedahnya? Ada enggak faedahnya? Ada faedahnya untuk akhirat. Oh, untuk dakwah usah itu dia beli. Enggak ada faedahnya, cuma buat main, enggak usah. Meskipun tidak haram saya punya HP 2. Tapi ada enggak faedahnya di akhirat? Kalau ada beli, kalau enggak ada enggak usah beli. Contohnya sederhana seperti itu. Jadi segala yang ingin kita lakukan, kita timbang. Ini ada faedahnya enggak di akhirat? Kalau ada faedahnya di akhirat, kita lakukan. Kalau enggak ada, kita tinggalkan. Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Berkaitan dengan tulisan, berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan belanja, berkaitan dengan kegiatan. Ya. Kalau enggak ada faedahnya di akhirat, kita tinggalkan. Itulah zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan yang terkait dengan praktek dokter Ustaz. Untuk Ya. beberapa dokter atau dokter yang bekerja di daerah, terkadang pasiennya itu sangat banyak Ustaz dan memberikan menyita waktu untuk dokter tersebut sehingga mengajinya menjadi kurang. Nah itu apakah dalam fungsi dia sebagai dokter melayani pasien yang banyak itu dan menyita waktu termasuk kondisi yang cipta dunia atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Saya katakan itu kembali kepada hatinya ya. Kalau dia niatkan untuk menolong orang, kasihan enggak tega, dia tidak dikatakan dia cinta dunia. Tetap dia dapat duit, gaji, dapat resep, uang resep ya, tapi kalau dia niatnya saya banyak orang susah, saya enggak mungkin tinggalkan. Dan dia sisihkan waktu untuk ngaji. Jadi ada waktu kajian seminggu 2 kali misalnya, dia sengaja liburkan diri. Orang udah tahu dokter jam segini udah dokter pengajian. Orang mau kalau kita mau buka terus ya kita enggak bakalan ngaji, enggak bakalan ketemu istri, enggak bakalan ketemu anak. Kita harus bikin jadwal. Nah, apa kita bantu orang miskin mereka susah, tapi kita punya jadwal. Jangan kita ingin menolong orang sementara kita sendiri rusak hati kita. Maka harus ada jadwal. Jadwal saya untuk baca Quran sendiri, saya jadwal untuk ikut pengajian, dan jadwal untuk buka praktek. Orang juga ngerti kok, nggak ada masalah. Dokter masa praktek 24 jam, nggak mungkin lah. Jadi nggak ada masalah kita, karena kita mungkin kasihan lihat orang-orang susah, kita ingin menolong, insya Allah dapat pahala. Tapi yang pandai adalah yang mengatur waktu. Oleh karenanya, misalnya ketika Abu Darda saking rajin ibadahnya, dia lupa terhadap istrinya, ditegur oleh Salman Al-Farisi ya. Ya. Karena kalau kita berlebihan dalam satu porsi, kita akan menjadikan tumbal porsi yang lain. Misal tadi kita kerja, kita ingin bantu orang, benar bantu, tapi akhirnya porsi istri kita terbengkalai, anak kita terbengkalai, hati kita terbengkalai, itu enggak benar. Harus ada porsinya. Ya, ada saatnya kita untuk keluarga, ada saatnya untuk anak-anak, ada saatnya untuk dakwah, ada saatnya untuk bantu orang, ada saatnya untuk melayani pasien ya. Jadi kalau motivasi kita membantu orang, insyaallah tidak tercela, cuma jangan lalaikan kewajiban yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Boleh pertanyaan terakhir 2 kali, 2 pertanyaan lagi ya.
Dua pertanyaan lagi. Siap, Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, saya bekerja sebagai abdi negara di bidang hulu pakala atau yang mempunyai fokus melestarikan peninggalan cagar budaya. Bagaimana hukum pekerjaan dunia yang seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Cagar budaya kalau baik dilestarikan, budaya kalau buruk tidak boleh dilestarikan. Itu hukum syariat Islam demikian. Kalau budaya bagus tentang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, peninggalan-peninggalan yang ada sejarah, yang baik nilainya, maka bagus kita lestarikan. Tapi kalau ternyata budaya tersebut ternyata kesyirikan, ya jangan dilestarikan, ya. Kalau budaya tersebut berkaitan dengan kita ternyata kesyirikan, maka jangan dilestarikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan terakhir nanti ya, Ustaz. Ya. Atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mempunyai anak perempuan yang ingin mengejar ilmu dunia, yaitu perkuliahan, di bidang perkuliahan ini, namun jauh dari kita atau di luar kota, apakah diperbolehkan? Sekarang yang difokuskan adalah ilmu terkait dunia, Ustaz. Terima kasih. Kita tugasnya mengarahkan. Kalau ilmu dunia tersebut bermanfaat bagi dunianya dan tidak memudaratkan akhiratnya, maka kita dukung. Tapi kalau ternyata tujuan dia belajar dunia dan itu memberi mudarat kepada akhiratnya, ya, misalnya dia belajar ilmu apakah yang bertentangan dengan syariat, maka kita larang. Tapi kalau itu bermanfaat bagi dunianya dan tidak memudaratkan akhiratnya, maka tidak jadi masalah. Ilmu dunia boleh semua belajar. Seperti contoh ke dokter bidan kita butuh bidan, kita butuh misalnya dokter wanita, ya. Apalagi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit wanita, tentu itu diperbolehkan. Jadi kita yang nimbang, kalaupun dia belajar dunia, kita harus bekali agama dengan baik, ya. Ingatkan sholatnya, diingatkan, terus mengajinya diingatkan, ya. Ditelepon, dinasihati baik-baik. Ya, anak-anak sekarang kalau kita lepaskan juga bahaya, ya. Lepaskan bahaya jauh dari kita, terkadang dia macam-macam pergaulannya, akhirnya justru kita yang menjerumuskan dalam maksiat, repot nanti kita di akhirat. Intinya jika perkara dunia tersebut bermanfaat dan tidak mengapa belajar ilmu dunia, yang penting kita kontrol, kita arahkan, ya, dengan kepada hal-hal yang baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, dan kepada para dokter sekalian semoga dirahmati oleh Allah, diberkahi pekerjaannya, diberi ganjaran yang besar karena tugas mereka adalah membantu orang-orang yang dalam kondisi sakit. Dan tentu mereka sangat bahagia jika mereka mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dokter-dokter tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.